Media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 semester Gasal. Pelajaran 1, kasih sayang, disampaikan oleh Alfi Azazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, selamat datang di kelas baru. Selamat belajar. Sudah siap kalian untuk belajar? Mari kita mulai dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar belajar yang kita lakukan mendapatkan ridho dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perkenalan ya, nama Alfi Azazi SPDI, dipanggil Pak Alfi. Pak Alfi mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, agar kalian lebih ceria, lebih bahagia, Pak Alfi nyanyikan sebuah lagu. Kalian boleh mengikuti. Cara mengikutinya, perhatikan teks lagu ini. Kasih sayang itu titi, kasih sayang penghubung hati. Kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Dari kasih
timbul simpati. Dengan sayang ada persaudaraan, karena kasih ingin berbakti, saling sayang, maaf memaafkan. Anak-anak, selanjutnya kalian amati gambar ini. Gambar-gambar tersebut menjelaskan begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini disediakan untuk manusia. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada manusia. Demikian juga Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya, apalagi dengan anak-anak, terutama anak yatim. Beliau sangat menyayanginya. Contoh kisah kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak yatim. Pada hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah pulang, ada anak menangis. Rasulullah berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Demikian sedikit ceritanya. Jadi anak-anak, materi pelajaran kali ini yaitu tentang kasih sayang. Anak-anak, untuk memperjelas pelajaran hari ini, ayo perhatikan penjelasan tentang 7 keajaiban kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keajaiban kasih sayang Rasulullah yang pertama, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sakit. Pernah pada satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Ummu Ala radhiyallahu anha, seorang sahabiyah yang sakit. Beliau bersabda, "Bergembiralah wahai Ummu Ala, sebab Allah akan menghapus dosa-dosa seorang muslim dengan sakit seperti api yang menghapus kotoran emas dan perak." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sekedar mengunjungi orang yang sakit, tetapi juga mendoakan kesembuhan bagi si sakit. Begini doanya, "Hilangkanlah penyakitnya, wahai Rabb manusia. Sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Keajaiban kasih sayang Rasulullah yang kedua, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak tahu. Pernah suatu ketika ada seorang badui yang tidak tahu tentang hukum dan adab. Tiba-tiba datang dan langsung buang air kecil di dalam masjid. Tindakan orang badui itu tentu saja memancing reaksi para sahabat yang melihatnya. Sahabat pun menegur keras dan meminta lelaki itu menghentikan perbuatannya.
Anak-anak, tahukah kamu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau lantas tak langsung memarahinya begitu saja. Beliau bersabda, biarkan dia. Beliau membiarkan orang Badui itu untuk menuntaskan hajatnya. Barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak boleh terkena air kencing ataupun kotoran lainnya sedikit pun. Sesungguhnya ia digunakan untuk mengingat Allah, sholat, dan membaca Al-Quran. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk membawa seember air. Kemudian beliau menyiramkan air tersebut ke bekas kencing orang Badui tadi. Hadis Bukhari Muslim. Anak-anak, keajaiban kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, yaitu kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada binatang. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, demi Allah, saya hanya akan memberi tanda pada binatang ternak di tempat yang jauh dari wajahnya. Beliau lalu memerintahkan seorang untuk mengecap keledainya di bagian pinggir paha keledai itu. Beliau adalah orang yang pertama yang mengecap binatang di bagian pinggir pahanya. Keajaiban kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, yaitu kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang melihatnya. Ada sebuah kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang membuat siapapun yang melihatnya akan merasakan ketentraman. Menjadi kebiasaan beliau untuk selalu murah senyum kepada siapa saja yang beliau temui. Anak-anak, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat ada seorang yang murah senyum melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, keajaiban kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima, yaitu kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Anak kecil tak juga luput dari perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya kasih sayang beliau kepada anak kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang kepada anak-anak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku sedang sholat dan sangat ingin memperpanjang sholat. Lalu aku mendengar tangisan seorang anak kecil.
maka aku pun meringankannya, memendekkannya, karena ibu akan kesusahan, gelisah karena tangisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak, keajaiban kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keenam, yaitu kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari dan memberikan teladan pada kita untuk mencintai dan memuliakan tetangga. Beliau menempatkan tetangga pada kedudukan terhormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari dan memberikan teladan pada kita untuk mencintai dan memuliakan tetangga. Beliau menempatkan tetangga pada kedudukan terhormat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, beliau bahkan berwasiat kepada Abu Dar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dar, jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya untuk kau berikan kepada tetanggamu." Kita mungkin sering mendengar atau membaca kisah-kisah menyedihkan para pembantu yang dianiaya, disiksa oleh majikannya. Padahal pembantu tersebut baru bekerja pada si majikan dalam rentan waktu yang singkat. Tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demi Allah, aku menjadi pelayan beliau selama 10 tahun. Beliau tidak pernah menghardikku dengan kata "ah". Beliau tidak pernah menegur perbuatanku dengan mengatakan, "Mengapa kamu melakukan ini?" atas apa yang aku lakukan. Beliau juga tidak pernah mengatakan, "Mengapa kamu tidak melakukan ini?" pada sesuatu yang tidak kulakukan. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, jadi kesimpulan pelajaran atau materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini yaitu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang kepada siapapun. Bukti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang yaitu beliau tidak suka marah. Beliau juga sangat menyayangi anak-anak. Beliau selalu mendoakan orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pendendam. Beliau juga suka memberi, suka memaafkan, dan tidak pernah menyakiti binatang. Bahkan beliau pun tidak pernah merusak tanaman. Demikian kesimpulan materi yang Pak Guru sampaikan. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, setelah kalian memperhatikan materi yang Pak Guru sampaikan pada hari ini, tibalah saatnya sekarang kalian menjawab pertanyaan dari Pak Guru atau kuis. Menjawabnya cukup dijawab dengan lisan saja. Sudah siap? Nomor 1. Siapakah yang menciptakan alam semesta?
Nomor 2, apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada makhluknya? Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 contoh sifat kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sesama. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. Demikian anak-anak, ada 4 pertanyaan. Setelah ini kita sampai pada penghujung pelajaran pada hari ini. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan, kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian menjadi anak yang sholih dan sholihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, kita ucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran hari ini telah selesai. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang dengan semangat telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Pak Guru berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, dan anak-anak yang sholih dan sholihah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama kalian. Demikian pelajaran hari ini. Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.